Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang sel, khususnya pada materi tentang sel hewan. Sebelum mengetahui bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari sel hewan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari sel hewan ini. Apa sih pengertian dari sel hewan? Sel hewan ini merupakan suatu bagian organel terkecil dengan selaput tipis. Di bagian dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya mampu menduplikasi diri secara mandiri melalui proses pembelahan sel. Kemudian ada struktur dari sel hewan. Struktur dari sel hewan ini ada yang pertama ada membran sel. Membran sel ini yang berwarna biru ini ya. Ada membran sel. Kemudian ada sitoplasma atau cairan sel. Yang berikutnya ada retikulum endoplasma yang berwarna hijau. Yang berikutnya ada mitokondria. Mitokondria berwarna merah yang berlekuk-lekuk ini. Ini juga mitokondria. Kemudian berikutnya ada mikrofilamen. Kemudian ada lisosom yang berwarna hijau bulat. Kemudian ada peroksisom yang berwarna kuning bulat ini. Kemudian ada ribosom yang kecil-kecil berwarna hitam. Kemudian ada sentriol. Kemudian ada mikrotubulus. Kemudian ada badan Golgi yang berwarna merah. Kemudian ada nukleus dan juga nukleolus. Kita akan mengetahui satu persatu dari yang pertama yaitu membran sel. Membran sel ini yang berwarna biru ini ya. Membran sel ini merupakan pembungkus sel yang berada pada bagian luar untuk mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan sel yang berupa cairan berbentuk layaknya gel sebagai tempat berlangsungnya metabolisme dalam sel hewan. Yang ketiga ada retikulum endoplasma yang berwarna hijau tadi. Retikulum endoplasma ini merupakan organel berbentuk benang-benang pada sekitar bagian inti sel sebagai sintesis protein. Pada retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. Yang keempat ada mitokondria. Organel ini memiliki membran yang berlekuk atau yang disebut kritas yang berfungsi untuk alat respirasi seluler dan penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang kelima ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini mempunyai tekstur lebih lembut dengan diameter yang lebih kecil jika dibandingkan dengan mikrotubulus. Fungsinya sebagai pergerakan sel, eksositosis dan juga endositosis. Yang keenam ada lisosom. Lisosom ini merupakan kantong terikat pada membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam kondisi apapun. Yang ketujuh ada peroksisom. Peroksisom yang berwarna kuning ini. Peroksisom ini merupakan organel berkantung kecil berisi enzim katalase. Fungsinya untuk menguraikan peroksida atau metabolisme yang bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Yang kedelapan ada ribosom. Ribosom yang berwarna kecil-kecil ini. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dengan ukuran kecil.
berfungsi menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino saat proses translasi. Yang kesembilan ada sentriol. Sentriol yang berwarna kuning. Sentriol ini merupakan struktur organel yang berbentuk tabung berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle dan pembentukan silia serta flagela. Yang ke-10 ada mikrotubulus. Mikrotubulus yang ini ya, yang merah. Mikrotubulus ini terletak di dalam sitoplasma yang berbentuk silinder panjang, berongga, bersifat kaku dan tidak bisa diubah-ubah bentuknya. Fungsinya untuk memberi bentuk sel, membentuk silia, flagela, serta sentriol. Yang berikutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini yang berwarna merah berupa kantong pipih dengan ukuran bervariasi dan terikat oleh membran berperan dalam proses ekskresi. Yang berikutnya ada nukleus, organel terkecil yang mengandung materi genetik yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan. Struktur utama dari nukleus yang membungkus keseluruhan inti sel yaitu disebut membran inti. Membran inti ada di sebelah sini. Membran inti di dalam nukleus juga terdapat nukleoplasma. Yang terakhir yaitu ada nukleolus. Nukleolus ini ya, yang berwarna biru. Nukleolus adalah organel yang ada pada inti sel atau nukleus. Fungsinya untuk membentuk protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Sekian dan terima kasih.